saya penasaran nih Pak, Bapak kan sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia ya. Nah, sebenarnya WWF itu awal logonya panda itu karena apa sih Pak? Satu, kenapa hitam putih? It's cheaper. I see. Jadi trying to become it's simple, cheaper ya, dengan hanya hitam dan putih. It is not berlebihan ya. We keep it simple. Yang kedua, kenapa panda? Memang we have to find jenis binatang yang sifatnya itu binatang atau tanaman yang memang rare gitu ya. Dan back in the 60s itu dulu pas ada giant panda yang dibawa namanya Cici itu dibawa ke London. Ya, triggernya itu sih. Terus kemudian this is a rare animal, ya udah itulah, that's how it started. Panda kan endangered animal kan. Berarti Bapak emang lolos jadi ketua. Enggak, saya sebenarnya udah baca dulu aja, saya pengen ngetes Bapak. Ya kan semua penasaran kan. I even had to explain it to anak perempuan saya, kenapa logonya panda. Ya, tapi dia nggak sampai ngerti hitam putih ya. Tapi basically how did it come about ya, panda kan rare. It starts from China, nggak banyak tempat. Di Indonesia aja kita cuma ada satu di Bogor kan. Itu pun baru, sebelumnya nggak ada. Tapi kalau saat ini, kalau boleh tahu WWF Indonesia beroperasinya untuk concern di bidang apa aja sih Pak? Sebetulnya itu kan tanaman maupun binatang secara umum yang endangered, terutama endangered species ya. Sekarang itu kelihatannya kalau dalam hutan itu semua NGO kelihatannya lagi susah berurusan di dalam hutan. Tapi kan di luar hutan juga ada kegiatan, kemudian di laut ya. Jadi memang spesies itu di mana-mana ya. Dan ada funder yang memang fokus kepada binatang tertentu atau kepada makhluk tertentu atau kepada tanaman tertentu. Ya we bridge all that lah. Nah, isinya WWF itu scientist. Orang ngerti sains kecuali saya doang gitu. Tapi insya Allah what the hope is that I can manage all these scientists ya. I see. Nah, emang kan kalau saya baca juga WWF tuh salah satunya adalah karena perubahan iklim ini kan berdampak juga ya pada keanekaragaman hayati dan satwa gitu, dan WWF sangat concern. Dan itu kan semua bertali-tali itu. Yang ini mati, yang ini mati juga, ini mati. Ada yang berkurang atau ada imbalance. Dan saya lihat memang WWF kan sangat concern ya dari awal terkait soal keanekaragaman hayati ini. Sebenarnya apa sih dampak jika ada kepunahan di satu satwa itu begitu punah itu ada impact terhadap the whole ecosystem. Jadi kita nggak tahu kalau ini misalnya sampai hilang dampaknya apa kepada yang lain gitu ya. Jadi ya the best way is to preserve, untuk menjaga agar semua itu maintain well. Mungkin kalau buat orang-orang kota ya misalnya kayak saya gitu, mungkin nggak kerasa dampaknya, padahal sebenarnya dampaknya besar juga ya Pak ya. Impactnya buat kita jadi nggak bisa makan ini misalnya dalam perjalanan, nggak bisa ke satu tempat ya. Seperti tadi tempat saya belajar ski, dia udah nggak ada salju lagi gitu ya. Atau di tempat lain udah terlalu panas gitu misalnya. Kalau orang suka lihat glacier hilang gitu ya. Jadi memang dampaknya macam-macam. Yang menakutkan itu sebetulnya bagi semua, the rate of change itu become faster. Kalau dulu itu itu masalah 200 tahun lagi, enggak, sekarang itu masalah 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. The effect is almost immediate. Which is sangat urgent untuk kita address sekarang ya. I see. Ini again balik lagi soal teknologi ya. Sorry ya bolak-balik lagi. Menurut Bapak teknologi itu bisa nggak sih bantu untuk menjaga keanekaragaman hayati maupun dalam hal yang lebih besar ya si climate ini? Teknologi kan luas kan. Teknologi ada yang rusak, ada yang bantu. So the answer is yes. The answer is yes. Karena dengan teknologi itu we become more efficient in terms of addressing these issues. We become more efficient in terms of analyzing apa yang perlu dilakukan. So the answer is yes. Terkait tadi startup ya Pak, cara membuat kan Bapak bilang potensi untuk startup di climate ini kan sebenarnya besar. Founders juga belum tahu mana masalah-masalah yang mana potensi yang bisa dikembangkan gitu. Mungkin sebagai expert, baik itu Bapak sekarang di WWF ataupun Bapak sebagai investor,
Bapak ngeliat yang paling mumpuni, sektor yang paling bisa kita masuk duluan tuh di mana sih? Yang paling gampang tuh memang power ya. Power itu yang orang paling ngerti. Tiap orang butuh energi untuk jalan mobil, energi untuk hidupin listrik di rumah, hidupin lampu ya. So power is the easiest, semua orang ngerti ya. So I think that is the lowest hanging fruit. Karena kalau nggak keberes masalahnya, hidup kita terdampak langsung gitu kan. Jadi kelihatan banyak teknologi yang sifatnya power untuk bahan bakar untuk pesawat ya. Jadi things like that itu kelihatan dipercepat semua untuk kendaraan, kita tahu udah jadi EV gitu kan. Electric vehicle gitu ya. Listrik di rumah sekarang orang banyak pasang. So I think that is the lowest hanging fruit. Lowest hanging fruit. Tapi sebetulnya kan that's only the start. It goes all over the place setelah itu. Jadi Bapak juga tertarik masuk ke power gak? Ke renewable energy gak? Tertarik dan tertarik sebetulnya kan si sampah tadi ujungnya power. Oh iya benar-benar. Sekarang udah ada yang ini kan, maksudnya mengolah sampah menjadi energi pun juga udah ada ya Pak ya? I see. Nah terus terkait soal inklusi nih Pak. Kemarin saya baru ketemu sama salah satu founder, dia di daerah dan founder ini sebenarnya ngurusin soal sampah juga. Terus dia cerita ke saya, di daerah tuh buat startup founders nyari funding, baik itu dari investor. Ya itu memang masalah. Jadi startup daerah itu bukan cuma untuk masalah ini. Itu saya juga suka ngomong tuh sama your friends di EV ya. Buka dong cabang di daerah gitu kan. Maksudnya supaya ada exposure gitu kan. Ada exposure, lihat apa yang ada di situ dan ada keinginan untuk to get closer kepada founder-founder yang memang di daerah tersebut. At the moment all these founders are very Jakarta centric. Sehingga kalaupun ada sesuatu yang di daerah itu harus orang daerah itu put effort. Karena lihat opportunity di DKI aja cukup, di Jakarta di ibu kota ini udah cukup banyak ya. So there is an imbalance. We hope dari ke depan itu akan ada fund yang memang build their headquarters di daerah atau punya cabang lah, naruh orang lah paling nggak untuk sourcing. Tapi kalau misalnya cuman datang pergi itu not doable. You have to jadi bagian part of the society lah, baru bisa gali siapa yang benar-benar bagus dan sebagainya. Jadi menurut Bapak nih, sebenarnya selain visi-visi yang harus ke sana, apakah juga perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitar sana? Ya, kalau menurut saya yang penting bukan pemerintah daerah, yang penting itu adalah the VCs have to be in contact with pengusaha-pengusaha lokal. Itu yang harus lebih banyak dibina, dikontak, diajak ngobrol. Karena kan it's not through one meeting that you can get sebetulnya bisa nggak sih, ngerti nggak sih, fokusnya ada nggak sih. Kalau pemerintah itu kan Pemda, pemerintah pusat, KPI-nya beda. So dan keinginan untuk make money-nya juga kalau pemerintah nggak ada. Yang harus make money itu harusnya lapar untuk to find the opportunity, business opportunity is the local entrepreneur. So the key thing is to be in touch ya. Dan itu kalau misalnya ketemu ya orangnya di Jakarta ya, orang di daerah ketemunya sekali sebulan, sekali seminggu, sekali ketemu cuma numpang makan apa segala macam, you don't get that sense ya. Apalagi untuk barang yang baru seperti ini, you need to spend more time. Tuh, setuju Pak. Setuju banget. Setuju banget. Nah, ini aku balik lagi ke WWF. It's okay. Nah, campur baur. It's all campur baur. Di sini juga campur baur. Udah biasa ya Pak, mix. Nah, ini terkait anak muda Pak. Yang saya lihat anak muda sekarang makin aware sebenarnya kan mengenai masalah lingkungan dan mereka mau berkontribusi juga gitu kan. Nah, WWF ini kan kalau saya lihat juga cukup banyak, misalnya salah satu kontribusinya dengan donasi. Sering yang saya lihat adalah misalnya beberapa NGO. Ini mau lihat yang kelihatan donasi di lapangan kali. Iya, donasi di lapangan. Itu kecil sekali di Indonesia. Kecil banget ya. Karena di Indonesia itu sebetulnya kesadaran untuk donate itu masih belum tinggi. Sehingga memang yang datang itu biasanya masih korporasi. Memang pada akhirnya kita harus mengajak orang-orang, ya memang the good thing the younger generation itu lebih sadar. Dan itu selalu dipermudah dengan apakah e-money, jadi bayarnya gampang gitu ya. Tapi ya still kalau di luar itu it's your credit card yang biasa menjadi conduit ya. Dan karena kredit dia bisa tiap bulan di charge otomatis ya. Kalau e-money kan nggak bisa digituin. So tiap bulan tuh harus mencet nyumbang. Itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak ingat, kadang-kadang nggak peduli gitu, kadang-kadang lagi nggak ada duit gitu ya. So memang we have to find solutions lah untuk the younger generation bisa nyumbang tanpa ada friksi yang terlalu besar. Tapi caranya menurut Bapak nih efektif gak sih saat ini It's di not ruang as publik effective
untuk the younger generation dengan teknologi yang ada. Itu it was efektif di luar negeri pada generasi credit card. Nyumbang sekali, dia setahun. Terus tiap bulan dia tarik. Sekarang kan country like ya anak muda sekarang mungkin nggak semua punya credit card. Dia lebih deal sama P2P lending misalnya kan. Dia misalnya deal sama yang punya e-money gitu ya, atau dia jadi nggak punya produk yang bisa recurring dia ngambil otomatis. Dan anak muda sekarang juga most of them belum punya that huge income, sehingga selalu ada tuh misalnya uang di dalam e-money dia. Jadi kalau pas nggak ada bulan ini, ya udah gue skip dulu bulan ini gitu kan. Jadi ada beberapa masalah teknis yang harus disesuaikan dengan the behavior of the new generation. I see. Sekarang kalau menurut Bapak berarti untuk anak-anak muda saat ini tuh apa sih yang mereka bisa lakukan, hal yang paling mudah yang mereka bisa lakukan terkait soal isu perubahan iklim ini, Pak? Sebenarnya kan the good thing is it's media like you cover it, media like CNN cover it, semua media membahas hal ini, presiden pun membicarakan, so it's becoming a topic yang makin lama makin diangkat. The good thing is the younger generation peduli dengan tahu apa belajar dan sebagainya. So if you ask me, apa yang dibutuhkan itu memang akselerasi dari pembelajaran dan mempermudah mereka untuk kontribusi. Kalau memang nggak punya waktu, nggak bisa naruh tenaga untuk ikut NGO segala macam, permudahlah mereka untuk memberikan bantuan finansial. So the entities itu bisa melakukan on behalf of them gitu ya. Tapi basically it's akselerasi dari pendidikan. Terus yang kedua memang mempermudah mereka memberikan support. Tapi kalau misalnya mau kerja kayak di NGO kayak WWF gitu, kan semua welcome selalu. Jadi apa istilahnya memang volunteer itu biasa. Semua NGO punya struktur itu. Berarti nggak harus kayak punya requirements apa gitu, skill apa gitu. Ini kan volunteer dan kan nature-nya NGO yang konservasi memang kebersamaan, to support the improvement of the nature. Jadi it's okay. Jadi ada struktur itu untuk membantu ya untuk mengakomodir semua volunteer itu ada. Oke, my last question nih Pak. Mungkin Bapak bisa kasih tips nggak buat startup founders ataupun mungkin anak-anak muda yang pengen berkontribusi nih langsung. In what way? Fisik, kerja atau uang? Dalam fisik ataupun misalnya mau bikin startup gitu. Oke, jadi mereka bikin bisnis di industri ini. Iya, let's say kayak gitu. Emang buat address ya untuk mengatasi si perubahan iklim ini, apa sih tips-tipsnya gitu? I think they have to talk to people like myself yang memang concern terhadap this whole industry gitu ya. Ngobrol, cari ide, cari opportunity, karena dari setelah ngomong baru kelihatan ini ada space yang dimana I can make money dan sebagainya. So you have to gather as much information as possible. Dan itu hanya nggak bisa dari baca aja, karena baca itu teori. Kalau udah ketemu, bisa ngomong sama saya, kita ngomong dari A sampai Z. Oh di sini ini ada masalah nih, bisa jadi uang gitu misalnya. Ini di sini ada masalah, bisa jadi uang. Jadi seperti misalnya di Maluku. Tapi ini yang gede ya, bukan startup kecil ya. Ya sebenarnya opportunity untuk bikin resort baru yang di luar Raja Ampat juga gede. Gitu ya. Tapi dengan catatan harus terumbu karang harus ada yang ngurus, ini ada yang ngurus. Seaweednya harus ada yang ngurus. Tapi ya itu mereka harus ngobrol sama orang-orang seperti saya gitu ya. Ya kan banyak bukan saya doang yang memang punya concern terhadap environment dan aktif di sini untuk melihat ini holistic picture seperti apa, opportunity di mana. Nah, ya bisa ngobrol sama saya kan udah 2 kali nih gagal investasi yang sampah. I can tell them the learnings. Ini masalahnya begini. Lu bisa nggak perbaikin ini yang gitu. So I have to keep on talking to people, karena kalau baca literaturnya masih dikit. Namanya area yang belum mature kan. Perbanyak network ya. Perbanyak network. You have to talk to people. Tapi kan like ini, when you start a business, you have to talk to many people anyway. Dan sebenarnya memang climate tech ini bisa making profit juga sebenarnya. Bisa banget. Yeah. Like in any problem, there's a solution where you can make money. Always. Oke. Ya siapa tahu nanti kalau media bisa Amin. Ya. Oke. Ini kan sekalian nyari informasi kan. Bagus juga. Oke, anyway, thank you so much Pak Alex. Semoga sehat selalu. Amin, sama-sama. Terus semoga selalu sama saya kita ya bisa bareng-bareng lah ngasih solusi buat perubahan iklim di Indonesia. Oke, all the best Pak. Thank you so much.